Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. فقد فاز المتقون. اسمعوا مني ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kita sampaikan kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang beriman, buat hamba-hambanya yang percaya akan janji-janji Allah, buat hamba-hambanya yang beramal dengan semata-mata niat mengharapkan ridhonya Allah. Antara niat dengan amalan tidak bisa dipisahkan. Amalan kecil bisa berubah menjadi besar karena niat. Amalan besar bisa berubah menjadi kecil juga karena niat. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya setiap amal yahtaju ila niyyah, membutuhkan kepada niat. Sekecil apapun, masuk masjid membutuhkan niat. Membeli pakaian ke pasar untuk anak membutuhkan niat. Meminum minuman untuk berbuka membutuhkan niat. Melangkahkan kaki membutuhkan niat. Menggerakkan mata membutuhkan niat. Yang dimaksud dengan niat di sini bukan hanya sekadar lafaz yang kita ucapkan, tapi kesadaran dalam hati kita bahwa gerak mata kita untuk kenal dengan Allah, merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Mata kita pergunakan dengan melihat bumi, dengan melihat langit, terasa oleh kita keagungan kebesaran Allah. Ketika kita bekerja di pabrik, ketika kita bekerja di bengkel, melihat kobaran api, terasa oleh kita kobaran api di neraka. Ketika kita merasakan kenikmatan dunia, ketika kita melihat bagaimana perhiasan-perhiasan dunia, terasa oleh kita janji-janji Allah untuk orang-orang, untuk hamba-hambanya yang mau beramal soleh. Ada surga yang lebih hebat, ada surga yang lebih mengandung kenikmatan yang luar biasa dari apa yang dia rasa, dari apa yang dia lihat di dunia. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur setiap waktu kita salat berjamaah. Kita bersyukur detak jantung kita zikir, ingat akan Allah. Kita bersyukur meskipun lelah, letih kita rasakan, kita tidak membiarkan, mengabaikan kewajiban kita selaku pemimpin rumah tangga untuk menafkahi anak dan istri kita, karena kita yakin ada Allah yang mengawasi. Tapi kaum muslimin, begitu pun banyaknya amalan kita, waspada kita. Ada beberapa amalan yang akan membuat amalan-amalan kebaikan kita akan berkurang pahalanya atau malah habis hilang begitu saja. Yang pertama, kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun wa dzukira minha." Ada 3 yang bisa menghancurkan amal kebaikan. Wa dzukira minha, dan disebutkan sebahagiannya adalah wa i'jabul mar'i li nafsi. Seseorang manusia merasa kagum, merasa takjub, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Siapapun orangnya, penyakit ini akan tetap merasuki. Siapapun orangnya, rasa ini akan tetap merasuki setiap insan yang beramal. Kenapa? Karena setan tak akan membiarkan begitu saja seorang hamba melakukan amalan kebaikan tanpa harus digoda.
Kaum muslimin, ketika kita membaca Al-Quran, sementara teman kita tidak membaca Al-Quran, muncul rasa di hati, hati-hati. Ketika kita sholat tahajud, teman masih tidur, muncul rasa di hati, waspada. Ketika celengan lewat, kita memberikan sedekah dan teman di samping kita tidak memberikan sedekah, padahal hartanya, kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Muncul dalam hati rasa dermawan, muncul dalam hati rasa orang soleh, muncul dalam hati rasa peduli. Waspada kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Takut nanti pahala amal kebaikan karena baca Al-Quran tidak kita jumpai nanti di hari akhir. Pahala kita salat malam tidak kita temui nanti di hari akhir. Pahala kita salat berjamaah tidak kita jumpai nanti di hari akhir. Kenapa? Penyakit i'jabul mar'i li nafsihi. Pulang kita berjamaah, keluar dari masjid, kita lihat saudara kita keluar dari rumahnya tidak sholat jamaah, muncul rasa dalam hati. Rasa itulah yang harus kita waspadai. Jangan sampai muncul i'jabul mar'i bi nafsi. Merasa takjub, merasa bangga dengan diri. Maka ini penyakit berbahaya untuk orang yang punya ilmu. Lewat di depan orang yang tidak punya ilmu, maka setan akan membisikkan rasa. Jalan kita merasa beda, tatapan mata kita merasa beda, cara bicara kita langsung berbeda. Hati-hati kaum muslimin, dilihat orang kita soleh, tetapi di alam lain kesolehan tadi tidak kita lihat pahalanya. Takut kita adalah seperti orang yang berbelanja pembukuan di sore hari. Dia lihat di orang tangan suruh manjinjing, tangan kida manjinjing, anak awak suruh kida manjinjing pulau pembukuan manjinjing pulau pembalian. Dia lihat di orang sanang bana di duit keluarga itu. Berakomodir itu setiap mereka manjinjing sesuatu keluar dari pasar, panuh karungnya, panuh asoynya. Kok wak takutkan besok adalah ternyata kerikil semua isinya. Ternyata tidak kita lihat apa yang kita bayangkan hari ini. Gara-gara i'jabul mar'i li nafsi. Amalan kebaikan kita cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, karena kita beramal bukan untuk manusia. Kita beramal bukan untuk dipuji. Kita beramal bukan untuk dipuja. Kesenangannya cuma sementara. Naik pangkat kita cuma sementara, tapi turun pangkat kita, derajat kita di mata Allah tidak bisa kita bayangkan. Kaum muslimin, yang kedua adalah menyakiti manusia. Dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW sampaikan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang akan bangkrut? Orang yang bangkrut al-muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Qalu, berkata sahabat menjawab, al-muflisuna fina. Menurut pendapat kami, orang yang bangkrut itu adalah malla dirham wala mata'. Orang yang tidak punya uang, tidak punya perhiasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku bukan orang yang tidak mempunyai harta, bukan orang yang tidak mempunyai perhiasan, akan tetapi orang yang bangkrut dari umatku adalah innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah. Hamba umat yang datang pada hari kiamat, dia membawa bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia membawa pahala solat berjamaahnya, pahala solat 5 waktunya, pahala solat sunnahnya, pahala solat sunnah duhanya, pahala solat sunnah taubatnya. Wa siyamin, membawa pahala puasanya, wa zakatin,
membawa pahala zakatnya, akan tetapi wa ya'ti qad syatama haza wa qadhafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Akan tetapi di samping dia membawa pahala amal kebaikan, dia juga membawa dosa. Dosa menyakiti orang lain, dosa meremehkan orang lain, dosa menfitnah orang lain, dosa mengambil harta orang lain. Maka kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah imbang kelakuannya, seolah-olah imbang parangainya. Yang satu rajin solat, tetap dilaksanakan solat, tetap dibayar zakat, tetap sedekah, yang tetap membaca Al-Quran, akan tetapi lisannya tidak bisa dia jaga, tangannya tidak bisa dia pelihara, kakinya tidak bisa dia jaga. Maka orang yang seperti ini bagaimana nasibnya nanti di hari akhir? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia akan membayar besok. Orang yang disakitinya, orang yang disakiti tersebut bersabar, tidak membalasnya dengan menyakiti kembali, maka orang seperti ini cerdas. Kenapa? Di saat dia tidak bisa melakukan kebaikan, di saat dia tidak bisa menambah lagi amal ibadah, maka nanti dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Pahala dari mana? Pahala dari orang-orang yang menfitnahnya, pahala dari orang-orang yang menyakitinya, pahala dari orang-orang yang menghinanya, merendahkannya, menzoliminya, pahala orang-orang yang membuat derayan air matanya. Tetapi dia bersabar, maka nanti orang yang menyakiti tersebut, pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita sakiti. Kalau kita melakukan kebaikan hari ini, belum tentu akan jadi milik kita kalau kita tidak bisa menjaga sikap kita. Kaum muslimin, sayangilah diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, pelihara dirimu. Hanya diri kita yang bisa pelihara diri kita. Orang lain cuma bisa melihat dari luarnya saja. Orang lain cuma bisa melihat dari casingnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum, keluargamu, naro, dari api neraka. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis yang kedua ini adalah seolah-olah menang awak di dunia, bisa memenangkan perkara karena mengambil tanah sejengkal. Akan tapi nanti di hari akhir kebaikan-kebaikan kita bertahun-tahun akan diberikan kepada orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi. Kalau tidak cukup bagaimana? Maka dosa orang yang kita sakiti, dosa orang yang kita zalimi akan dipindahkan kepada kita yang menyakiti, akan dipindahkan kepada kita yang menzalimi. Jangan kita merasa bangga dan bahagia kaum muslimin kalau bisa memenangkan perkara. Jangan kita merasa bangga dan bahagia kaum muslimin kalau kita bisa menang berdebat dan mengalahkan saudara kita. Takut kita adalah di hari akhir bantu orang membawa karung panuh pulang dari pasar, isinya semuanya batu dan kerikil semata. Terakhir kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang bisa menghapus kebaikan? Yang ketiga adalah Rasulullah SAW bersabda, la a'lamanna, sungguh telah kita ketahui, telah aku ketahui, aqwaman min ummati, suatu kaum dari umatku, ya'tuna, mereka datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bihasanat, dengan membawa kebaikan, amthalin jibalin dihamah baitun, dia membawa pahala amal kebaikan seperti sebesar gunung Tihamah yang putih. Fayaj'aluhu Allah azza wa jalla haba'an manthura, akan tetapi Allah yang azza wa jalla menjadikan pahala, menjadikan amalan, menjadikan kebaikan yang sebesar gunung Tihamah tadi hancur semata, seperti debu yang berterbangan, haba'an manthura, tidak ada arti sama sekali.
Apa kesalahan daripada hamba ini kaum muslimin? Rasulullah SAW qala Thauban, maka sahabat bertanya sebagaimana kita bertanya pula hari ini. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Ya Rasulullah, perkenalkan kepada kami, beri kami gambaran seperti apa gambaran kelakuan dari orang yang seperti ini. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, dia merupakan saudaramu dari golonganmu. Wa ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzuna walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharihillah ankahuha. Pada malam hari dia melaksanakan solat malam sebagaimana kamu melaksanakan solat malam. Ketika kamu baca Al-Quran, dia juga baca Al-Quran. Ketika kamu solat jamaah, dia juga solat jamaah. Ketika kamu puasa, dia juga puasa. Akan tetapi dikala dia sendiri berubah semuanya, dia melanggar aturan Allah, dia bermaksiat kepada Allah, maka hati-hati maksiat pikiran, hati-hati maksiat perasaan, hati-hati kaum muslimin dikala sendirian. Karena dimanapun kita berada, dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan bersama, merasa bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita tanamkan dalam diri kita. Takut kita nanti adalah kita seperti seorang sahabat yang digambarkan oleh Rasulullah, banyak amalan kebaikan. Malah ketika kita meninggal, semua jamaah mengatakan, bagaimana kaum muslimin, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apakah saudara yang soleh? Soleh. Apakah saudara yang taat? Taat. Semuanya sepakat mengatakan taat. Penduduk bumi sepakat mengatakan taat. Belum tentu penduduk langit, pemilik langit mengatakan kita taat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا مني ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله